Ya, anak-anak sekalian, untuk kejelasan dari video yang sudah Bapak kasih tadi, ya, yang mana sifat dari perkalian itu, jika tandanya sama maka hasilnya positif, jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Ini contoh, 2 kali 2 itu sama-sama positif, berarti 2 kali 2 itu kan 4. Jadi tetap hasilnya positif, dituliskan di situ 4. Nah, sedangkan tanda yang kedua itu minus 2 kali minus 2. Ini ya, minus 2 kali minus 2. Karena dia sama tandanya, tetap hasilnya juga 4. Nah, selanjutnya minus 2 dikali 2. Tandanya berbeda. Minus 2 kali 2 tandanya berbeda, jadi hasilnya negatif. Jadi negatif 4. Sedangkan 2 dikali minus 2 itu tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda hasilnya juga negatif. Nah, begitupun selanjutnya. Jika ada misalkan 9 dikali dengan 6 minus 9 dikali 6 minus 6, terus juga 6 minus 6 dikali dengan 9, terus juga minus 6 dikali dengan minus 9. Sama, kembali ke sifat perkalian. Sifat perkalian jika tandanya sama maka hasilnya positif, sedangkan tandanya beda hasilnya negatif. Nah, kalian kan sudah hafalan perkalian kemarin. 9 kali 6 itu hasilnya berapa? 54 ya, 54. Sedangkan nomor 2 tandanya sama, 9 kali 6 54. Jadi tetap hasilnya positif. Nah, kalau tandanya berbeda seperti ini, minus 6 kali 9 berarti hasilnya negatif, berarti negatif 54. Terus juga 6 kali minus 9 tetap sama seperti itu. Ya, hasilnya minus 54. Tuh ya, minus 54. Nah, berarti cara pengerjaan pada tabel yang di dalam buku tersebut ya, kita bikin, misal mau jawab nomor 1 ya, ini ada 1, minus 5 dan 4. A-nya 1, B-nya minus 5, C-nya 4. Nah, langsung kita buat jalannya. Jadi nomor 1 tuh, nomor 1 ya. Nomor 1 untuk tabelnya ini anggap tabel A, tabel B, tabel C, tabel D, tabel E ya, biar enak. Nomor 1 A ya. Rumusnya kan A kali B. A kali B sama dengan, masukkan aja nilai A-nya berapa? A minus 1. Sedangkan A-nya 1. Sedangkan B-nya minus 5. Sama dengan 1 dikali dengan minus 5. Ini kan tandanya beda, berarti hasilnya minus 5 kalau tandanya berbeda. Sudah, lanjut dengan nomor 2. Lanjut dengan nomor 1B ya, maaf, 1B maksudnya, yang rumusnya B kali A. B kali A sama dengan B-nya nilainya minus 5 dikali dengan 1, A-nya 1. Nah, sudah. Sesuai dengan rumusnya, kalau dia tandanya beda berarti hasilnya minus. Jadi hasilnya minus 5 ya. Nah, jangan lupa setiap yang ada minusnya bikin dalam kurung biar enak. Berarti itu minus di dalam kurung. Oke, selanjutnya untuk bagian 1C. Nah, 1C rumusnya adalah A kali B dan kali C. Nah, dalam kurung. Sama dengan nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 1 dikali dengan B. B-nya minus 5. Nah, tetap di dalam kurung dia. Dikali C, nilai C 4. 4, masukkan 4 di situ. Nah, seperti itu ya. Terus
bikin sama dengan lagi di bawah. Apa guna yang di dalam kurung ini? Yang di dalam kurung ini berarti itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu. 1 dikali minus 5. Ini kan tandanya beda, berarti hasilnya negatif 5. Dikali, ini turun 4. Ini kalinya turun, 4-nya turun. Sama dengan minus 5 dikali 4, hasilnya sesuai dengan rumus tadi. Kalau dia berbeda tanda maka hasilnya negatif. Berarti 5 kali 4 20. Selesai. Nah, tinggal diteruskan bagian 1D, 1E dan seterusnya. Begitupun selanjutnya. Nah, setelah dapat hasilnya baru kita pindahkan. 1A ini hasilnya berarti di sini kita tulis minus, ini kan hasilnya kan minus 5 nih. Hasilnya berarti minus 5. Yang B hasilnya minus 5. Tulis minus 5. Terus yang C hasilnya minus 20. Kita tulis minus 20. Ini cuma sekedar contoh. Untuk soal selanjutnya silakan kalian lihat di pelajaran atau dalam buku yang sudah kalian download. Mudah-mudahan jelas. Jika kurang jelas maka tanyakan kembali. Terima kasih.